Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah, dalam hidayah Allah, sehingga hari-hari kita penuh keberkahan, keluarga kita dalam rahmat Allah, kemudian usaha-usaha kita dalam mencari karunia Allah senantiasa dimudahkan oleh Allah, dikaruniakan rezeki yang halal, keluarga yang salih dan salih, amin insyaallah. Saudara yang dirahmati Allah dimanapun berada, suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wejangan nasihat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Ya Aba Dzar, Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Nasihat yang pertama kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu, bahteramu, karena samudra itu sangat dalam. Kemudian yang kedua, sudah yang dirahmati Allah, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Ya. Kemudian bawalah, kata beliau Nabi Muhammad kepada Abu Dzar, bekal secukupnya. Bawalah bekal yang cukup. Sediakan bekal yang cukup. Karena perjalananmu sangat jauh, perjalananmu masih jauh. Kemudian yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata kanud. Ringankan bawaanmu. Ya. Ringankan beban bawaanmu. Karena lereng bukit yang akan kau daki ini sulit dilalui, kata baginda. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa akhlisil amal fa innan naqida basirun. Senantiasa ikhlas, ya, ikhlaslah dalam beramal, karena Allah Maha Teliti yang senantiasa mengawasi setiap amalmu. Masya Allah, ada 4 nasihat yang luar biasa dari seorang kekasih, dari seorang guru, dari seorang panutan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, dan ini kepada kita semua. Apa yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah? Jaddidis safina fa innal bahra amiq. Ayo kita perbaharui keimanan kita dengan mentauhidkan Allah, karena perjalanan kita, ya, hidup kita, ya, masa depan kita ini ditentukan oleh kalimat la ilaha illallah kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam satu hadis di Musnad Ahmad, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ya, jaddidu imanakum, ya, perbaharuilah keimanan kalian. Kemudian qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddid imanana. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui keimanan kami? Apa kata baginda Nabi SAW? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah, jangan bosan-bosan untuk senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ini harus terus menjadi motivasi ruh, ya, gerak kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sudah dirahmati Allah, itu nasihat yang pertama. Jadi kita senantiasa memperbaharui bahtera kita ini. Dan bahtera ini, kata para ulama, adalah niat, ya, niat kita dalam setiap melakukan aktivitas dalam kehidupan ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua, nasihat beliau adalah perbaharui bekal, ya, bekal terbaik, ya, siapkan, ya, sesiap mungkin bekal kehidupan kita, bekal untuk kepulangan kita kepada Allah. Dan apa bekal yang terbaik? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an suratul Baqarah 197, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, siapkanlah bekal, terus kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, kata Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.
Sudah dirahmati Allah. Kemudian nasihat beliau yang ketiga adalah amal yang ringan, ya, dibawa berat di timbangan adalah zikrullah, adalah mengingat Allah. Kalimatan dalam riwayat, ya, di mana ini disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, qal kalimatan khafifatan 'ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan dalam pengucapan kita, dalam lisan kita, namun berat fil mizan, di timbangan kelak, dan disukai oleh Allah. Apa itu dua kalimat? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji baginya, maha suci Allah, zat yang maha agung. Rawahu Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah dimensi ikhlas. Wa akhlisil amal. Betapa pentingnya ini dimensi ikhlas. Yang pertama, vertikal ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap pertemuannya dengan Allah, maka hendaklah ia berbuat kebaikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas, dimensi ikhlas secara vertikal. Kemudian ikhlas secara horizontal, saudaraku yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bagaimana berittiba. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, tidaklah sempurna keimanan kalian hingga hawa nafsu kalian tunduk, taba'an atau tabi'an lima ji'tu bih, ya, tunduk mengikuti risalah yang aku sampaikan, yang aku bawa. Rawahu Nu'aim wa Tabrani. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 nasihat yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan kepada kita semua umatnya, agar kita selamat dalam kehidupan dunia ini, kemudian kita mendapatkan keberkahan, kenikmatan di akhirat kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.